Dulu orang-orang Yahudi itu dibantai sejak zaman Fir'aun. Sudah ada genosida itu. Dulu mereka yang digenosida oleh siapa? Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan ayat selanjutnya, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, hei orang-orang Yahudi Bani Israel, jika kalian berbuat baik, kembali kepada Allah, bertaubat dan begitu seterusnya, mengikuti ajaran yang benar, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Boleh jadi kenikmatan yang Allah anugerahkan itu akan dilanggengkan, berupa banyaknya harta, banyaknya anak-anak, banyaknya penyokong gitu. Tetapi kata Allah, wa in asa'tum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, dan sekarang kita lihat kejahatan orang Yahudi luar biasa, falaha, maka kerugian kejahatan itu akan kalian tanggung sendiri. Kemudian Allah mengatakan apa? Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasa'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma alau tadbira. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua. Di sini tadi kan Allah mengatakan, dan kami sudah tetapkan kepada Bani Israel mereka akan melakukan dua kejahatan kan. Kejahatan yang pertama sudah selesai. Ada yang mengatakan ini di zaman setelah Nabi Sulaiman, putra Sulaiman, mereka melakukan kejahatan sampai membunuh para nabi, maka Allah kirim kepada mereka Bukhtun Nasr. Ada juga yang mengatakan kejahatan mereka adalah orang-orang Yahudi di zaman Rasul, maka Allah kirim nabi untuk menghancurkan mereka, mengusir mereka dari tanah kota Madinah. Nah, ini datang kejahatan yang kedua. Kapan itu kejahatan yang kedua? Kejahatan yang kedua ini hari inilah, sekarang ini kejahatan yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan tiga nikmat tadi kan, tiga nikmat berupa orang-orang Yahudi bisa mengalahkan musuh mereka, ya termasuk kita dikalahkan, umat Islam dikalahkan. Itu kenikmatan bagi orang Yahudi yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, diberikan keturunan. Dulu orang-orang Yahudi itu dibantai sejak zaman Fir'aun. Sudah ada genosida itu. Dulu mereka yang digenosida oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun itu membunuh anak-anak Yahudi itu, yang laki-lakinya. Kemudian yang akhir-akhir berikutnya setelah di zaman Fir'aun jauh, kemudian di Perang Dunia Kedua, kita ingat pembantaian orang-orang Nazi kan, itu kan betul-betul genosida yang betul-betul pemberantasan orang-orang Yahudi, betul-betul dihabiskan oleh orang-orang Jerman itu, Nazi itu. Akhirnya kemudian mereka, sebagian mereka lari kan, lari ke Israel. Harusnya mereka bersyukur. Harusnya mereka bersyukur kan begitu ya. Masih adalah keturunan mereka yang masih hidup gitu maksudnya. Setelah dulu di zaman Fir'aun, di zaman Nazi, harusnya mereka bersyukur. Sekarang terbalik mereka melakukan genosida kepada kaum muslimin. Dulu mereka digenosida, sekarang mereka yang menggenosida. Tapi mereka salah kalau mau balas dendam. Kenapa kepada kaum muslimin? Yang menggenosida mereka siapa? Orang-orang Nazi, bukan orang Islam. Sebelumnya Fir'aun juga bukan orang Islam. Kenapa kemudian mereka dendamnya kepada kaum muslimin? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala uji kita kaum muslimin, di mana orang-orang Yahudi bisa mengalahkan musuh-musuhnya termasuk kaum muslimin menurut mereka. Kemudian juga diperbanyak anak-anaknya sehingga mereka punya negara dan sekarang punya pasukan, dan mereka disokong oleh negara-negara besar, negara Amerika, Inggris, India, Prancis, dan negara-negara lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat hari ini lemahnya kaum muslimin ketika diserang oleh Israel. Dipermainkan kaum muslimin kan, disuruh ngungsi, tahu-tahu dibom. Kemudian dibuat isu rumah sakit
menjadi sarangnya tentara Hamas, dibom lagi. Masjid-masjid dibom. Mau kemana kaum muslimin? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ucapan salah seorang syekh. Jadi seorang syekh ini mengatakan, dulu 35 tahun yang silam dia bercerita. Jadi ada seorang komandan perang Yahudi Israel itu jalan-jalan ke salah satu madrasah kaum muslimin yang ada di Palestina. Orang-orang Palestina sejak dulu itu terbiasa mereka bangun subuh seanak-anaknya. Itulah hebatnya tarbiyah orang-orang Palestina. Udah kecil-kecil saja mereka dibangunkan dan harus sholat ke masjid. Dan mereka sudah terbiasa baca Quran dan didoktrin tentang kejayaan Islam. Jadi ketika jenderal Israel ini melihat ada anak kecil usianya masih 7-8 tahun itu, kemudian dikatakan, mau kemana kamu? Anak kecil ini mengatakan, saya mau ke masjid. Ya, nggak usah kau ke masjid. Akhirnya tiba-tiba anak kecil ini mengatakan, jangan halangi aku ke masjid. Demi Allah, Nabi kami menghabarkan bahwa kalian kelak akan binasa di tangan kami, katanya. Anak kecil ngomong begitu itu. Anak kecil belum balik ngomong begitu. Nabi kami menghabarkan kepada kami bahwa kami akan menghabisi kalian, katanya. Kata jenderal ini mengatakan, sebelum kalian habisi kami, kami yang akan habisi kalian sehabis-habisnya. Makanya terjadi genosida di sini. Ketakutan mereka. Karena banyak itu yang dihabarkan Nabi SAW yang merupakan keyakinan orang-orang Yahudi sendiri. Mereka berusaha untuk menghindar. Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW menceritakan tentang pohon Gorkot, bahwa nanti di akhir zaman orang-orang Yahudi itu tidak bisa bersembunyi hatta di balik batu, karena batu akan bicara. Hei muslim, ini di balik batu ada Yahudi, bunuh dia. Semua benda-benda akan bicara dan memberitahu Yahudi di mana, kecuali pohon Gorkot. Sekarang kita lihat di Israel, pohon yang paling banyak ditanam apa? Gorkot. Gila-gilaan mereka menanam pohon Gorkot sampai hari ini. Ditanam di pinggir-pinggir jalan, di hutan-hutan semuanya. Bocor hadis ini sama mereka. Ya. Tapi lihat mereka yakin. Artinya kan mereka yakin dengan penghabaran Nabi SAW. Karena boleh jadi mungkin sudah terdapat juga dalam Taurat mereka. Cuman karena sebagian Taurat mereka sudah dihapuskan, dijadikan Talmud. Dan Talmud ini kitab yang sangat-sangat memusuhi di luar Yahudi. Itulah kenapa orang-orang Yahudi bengisnya kepada orang-orang di luar Yahudi itu, karena kitab Taurat sudah diganti dengan Talmud. Dan isi Talmud itu isinya kebencian dari awal sampai akhir. Mereka merendahkan setiap umat selain Yahudi, mau Islamnya mau Nasraninya. Dan dalam kitab itu mereka merasa bahwa mereka anak-anak Allah, mereka orang-orang pilihan Allah, yang lain itu hina, rendah. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran, Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian anak-anak pilihan, kenapa Allah azab kalian? Kenapa Allah azab kalian? Sejak zaman Bani Israel Allah azab kalian. Sebagian kalian dikutuk jadi kera dan babi, sebagian kalian diturunkan taun, sebagian kalian disambar halilintar, kemudian juga kalian dihabiskan oleh Bukhtun Nasr, dihabiskan oleh Nasrani, terakhir oleh Nazi, dan begitu seterusnya. Lah kalau anak-anak pilihan kenapa terusir ke sana kemari? Kalian bukan anak-anak pilihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, taat kepada Allah, kembali kepada ajaran yang benar, maka nikmat itu akan tetap pada kalian. Tetapi wa in asatum, kalau kalian berbuat jahat, dan sekarang kejahatan mereka sudah nampak. Kejahatan mereka sangat keji dan kejam. Maka Allah mengatakan, falaha, tanggung sendiri kejahatan kalian itu. Karena Allah mengatakan apa? Fa idza jaa wa'dul akhirati. Dan jika apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua. Ini sekarang kejahatan yang kedua tuh mereka tuh. Bentar lagi akan datang hukuman kepada mereka.
kami bangkitkan musuh-musuhmu. Liyasa'u wujuhakum, untuk menyuramkan wajah-wajah kalian. Lalu mereka waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu, mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.